Oke, yang belum aktif kameranya sekali lagi diaktifkan ya, diaktifkan. Nanti kita akan screenshot wajah Anda untuk laporan. Ya, jangan apa? Ngilang, dadat ngilang itu ya. Baik ya, kita mulai saja karena sudah cukup waktu, sudah siang dan juga yang hadir juga sudah lumayan ya yang hadir. Nanti di sesi juga nanti kami siapkan untuk link ini ya Pak. Dapur hadir. Baik, saya ulangi lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, selamat pagi Kakak Sudiarsi yang sudah masuk, yang ikut bergabung di pertemuan perdana di kegiatan ekstrakurikuler pramuka lewat media Google Meet ya di Virtualmaya ini. Baik, informasi yang lalu sudah kami sampaikan lewat grup ya, dan ini untuk memperjelas teknis pelaksanaan ya, bahwa untuk kegiatan kepramukaan kita akan mulai di awal Agustus ya, ini akhir Juli, besok sudah awal Agustus, sudah mulai kegiatan, dan besok Anda sudah mulai kegiatan ya, walaupun kegiatannya tidak bersama di sekolah, tapi nanti Anda bisa kegiatannya di rumah, dari rumah ya. Nah, seperti kita tadi bahwa untuk kelas 11 belum ada yang mencapai tingkat penegak bantar. Ya, untuk itu target kita adalah menyelesaikan anggota penegak kelas 11 yang sekarang untuk mencapai tingkat penegak bandara. Dan kami programkan untuk kegiatan ini kita selesai 1 bulan. Ya, selesai 1 bulan. Nanti kita akan mulai di bulan Agustus, sehingga nanti di akhir Agustus atau di awal September kita sudah mengadakan pelantikan penegak bantara yang kelas 11 ya. Jadi rencananya itu nanti akhir Agustus atau awal September yang kelas 11 bisa dilantik menjadi penegak bantara. Nah, silakan untuk yang kelas 11 teman-teman yang belum ikut atau yang mungkin ada yang berminat, silakan masih kita buka untuk kalian yang belum bergabung ya. Mumpung kita akan mulai tugas di besok ya. Mulai besok tanggal 1 Agustus kalian sudah mengerjakan tugas-tugas untuk pengisian SKU. Untuk butir-butir di SKU yang kelas 11 ini ya, sudah pernah baca ya, yang kelas 11. Butir-butir yang ada di SKU. Ya, ada berapa poin ya? Yang bantara. Ada berapa poin? Ada yang tahu? 23 poin, Pak. Ya, 23 ya. Oke ya, kita akan langsung ke materi dan penjelasan teknis untuk kegiatan sampai 1 bulan ini ya. Jadi kalian nanti diharapkan 1 bulan selesai untuk kegiatan pengisian SKU. Kita share dulu materinya.
Kelihatan ya materinya? Coba kelihatan. Ya, kalau di HP ya kelihatan kecil ya. Kelihatan kecil. Oke, ini adalah pencapaian SKU penegak Bantara ya. Ini saya buat untuk kegiatan ini dalam metode daring dan luring ya. Baik ya, untuk pencapaian syarat kecelakaan umum SKU penegak bandara apa ya, untuk mic-nya dimatikan dulu, barangkali feedback nanti suaranya memantul ya. Baik ya, jadi nanti ada beberapa tugas-tugas yang kalian harus kerjakan di pengisian SKU ini ya. Ini yang kelas 11 ya. Butir pertama tentang keagamaan, agama Islam. Ini ada beberapa penugasannya atau pertanyaannya. Ya, ada 14 poin yang harus kalian jawab. Kemudian untuk teknik penugasan ya, di isinya ini ada bersifat luring. Nanti jawaban ditulis di buku, jawaban ditulis di buku ya. Nah, jawaban ditulis di buku. Kemudian ini ada poin berikutnya. Berani menyampaikan kritik, saran dengan sopan dan santun. Ya, ini kita praktekkan dalam kelas virtual ya. Jadi nanti sewaktu-waktu ada pertemuan seperti ini sudah mencakup pengisian SKU yang bersifat kelas virtual, yang online kelas virtual. Kemudian mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Ini juga sama ya. Ya, jadi kalau kalian aktif di pertemuan seperti ini, aktif dalam komunikasi, bertanya, ataupun menjawab, ataupun benar-benar aktif orangnya ya, dalam arti menunjukkan dirinya dengan menampilkan dirinya ya. Ini yang nggak kelihatan ini kan aktif atau enggak kan kita belum tahu ya. Kemudian dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian mengikuti pertemuan ambulan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Nah, ini kita sesuaikan dengan keadaan sekarang ya. Kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi mengikuti pertemuan ambulan ya kita aplikasikan dalam kegiatan seperti ini ya. Ya, dalam keadaan seperti ini. Ya, kalau di SKU 2 kali setiap bulan, ya kita setiap ada kegiatan kelas virtual atau pertemuan virtual. Ya. Kemudian yang keenam ada setia membayar iuran kepada guru setempat dengan usaha yang diperoleh dari usaha sendiri. Ya. Ini harusnya kalian ada iuran ke Gudep setiap ada pertemuan. Iuran ke Gudep, kemudian hasil atau iurannya itu dihasilkan dari uangnya sendiri, ya, uang kamu ya, bukan uang minta ke orang tua. Ya, jadi ini berkaitan dengan ada poin kewirausahaan. Ya, kalian berwirausaha, dapat uang sendiri, uangnya disisihkan untuk iuran Gudep. Ini nanti dapat poin dari nomor 6.
Kemudian dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini juga kita aplikasikan pada saat-saat kelas virtual seperti ini atau nanti ada pertemuan-pertemuan yang bersifat bahasa anak sekarang yang sulit dimengerti lah ya, bahasa apa namanya sih, bahasa milenial dan sebagainya yang kadang orang tua nggak tahu maksudnya ya. Jadi kalau dalam kegiatan resmi kita selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Telah membantu mengelola kegiatan ambalan. Ini selalu mengikuti kalau ada kegiatan kalian terlibat dalam sangga kerja atau kepanitiaan itu nanti kalau ada kegiatan kalian harus aktif ya. Telah ikut aktif kerja bakti masyarakat minimal 2 kali. Ya. Ini juga kalian bisa kalau ada kerja bakti di desanya ya bisa mengikuti atau mungkin dalam situasi seperti ini kerja baktinya bisa dirubah ke lain ya. Misalkan kita lagi masa-masa pandemi, kegiatannya itu bisa bakti masyarakat ke masyarakat mengadakan kayak semacam edukasi prokes, edukasi pola hidup sehat dan sebagainya ya. Kita bisa menyesuaikan dengan kegiatan seperti itu. SKU yang 10 dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Nah, nanti kalian dalam pengisian materi SKU ini, kalian nanti akan diuji pada saat kita targetnya sebelum pelantikan ya. Jadi nanti silakan bisa perorangan maupun dengan teman-temannya, kalian yang SKU nomor 10, silakan untuk bisa latihan dulu, ya nanti pada saat hari H pelantikan nanti bisa ditampilkan, ya bisa ditampilkan. Terserah mau lagu daerah apa ya, daerah sendiri atau daerah yang ada di Indonesia ya bebas. Bisa menari sambil menyanyi, ya. Bisa menggunakan audio, ya, menggunakan lagu langsung ataupun menggunakan lagu kalian nyanyi sendiri juga boleh. Ya. Kemudian yang ke-11, mengenal, mengerti dan memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka ya. Nanti ini juga berupa pertanyaan, nanti bisa kalian tulis sebanyak di buku. Dapat menjelaskan secara kepramukaan Indonesia dan dunia. Ini juga berupa pertanyaan, bisa dijawab di buku. 13, dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lain dalam pengembaraan. Ya, kalau ini nanti ya menunggu soalnya, tapi soalnya karena agak besar jadi tidak tayangan di sini, nanti menyusul soalnya ini yang nomor 13. Kemudian yang poin 14 menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila, nanti jawabannya ditulis. Sama 15 juga tentang PBB dan ASEAN, juga jawabannya ditulis di buku ya. Dapat menjelaskan tentang kewirausahaan ya, menjelaskan dan telah melakukan salah satu kegiatan kewirausahaan ya. Diharapkan kalian nanti di rumah melakukan kegiatan salah satu kegiatan bentuk kewirausahaan ya. Wirausaha tadi yang berkaitan wirausaha dengan yang tabungan tadi ya. Ya kalian bisa, itu ada hubungannya ya. Jadi kalian berwirausaha kemudian menghasilkan uang ya atau laba. Nah, labanya itu sebagian untuk iuran ke gudag ya. Itu maksudnya harusnya seperti itu harusnya ya. Kemudian
Poin 17 dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang bermanfaat. Ya, ini adalah kalian memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kamu menjadi barang yang bermanfaat. Ya, kemudian caranya dipresentasikan ya. Jadi pada poin ini yang 17 kalian nanti membuat proses daur ulang barang bekas menjadi barang yang bisa dimanfaatkan. Prosesnya itu nanti kalian di video, ya di video. Di videonya nanti ya dikirim bisa lewat WA atau lewat email, ya, atau lewat email. Ya, nanti videonya kalian rekam peragaan kalian membuat daur ulang dari barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Ya, di video ya dari awal dijelaskan tidak hanya langsung prosesnya, tapi dijelaskan akan membuat barang namanya ini, kemudian bahannya ini ya. Setelah bahannya dikenalkan ini, kemudian caranya adalah sebagai berikut, baru dipresentasikan sampai selesai ya. Nah, jadi kalian silakan bisa belajar yang tidak terlalu lama ya prosesnya, ya, cari yang sederhana saja. Kemudian dapat menerapkan pengetahuan tentang tali temali ya. Nanti kita praktek membuat pioneering ya, bisa kelompok atau perorangan. Ya, tergantung nanti tingkat kesulitannya. Ya, yang 18 nanti tali temali yaitu bisa membuat pioneering yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa perorangan, bisa kelompok. Ya. Ini pelaksanaannya nanti sebelum pelantikan kita rencanakan. Kemudian 19 selalu berolahraga. Nah, selalu berolahraga, mampu melaksanakan olahraga renang, gaya bebas, dan menguasai satu cabang olahraga tim. Nah, ini nanti kita buat pertanyaan saja, nanti bisa kalian jawab ya, ini sudah ada pertanyaannya. Kemudian 20 dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Ini juga bentuknya pertanyaan, nanti bisa dijawab. 21, 22 juga sama bentuknya pertanyaan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang 23, ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Ya, aktif dalam mengikuti kegiatan perkemahan selama 3 hari. Jadi kalian pernah mengikuti perkemahan, misalkan dulu. Ya, kalian bisa kalau punya piagam atau mungkin tanda penghargaan apa bisa ditunjukkan ya bahwa kalian pernah ikut perkemahan baik itu pada saat SMP maupun pada saat SD ya. Itu ya 23. Jadi rekapannya adalah seperti ini ya. Tadi yang saya blok ini ya, blok ada yang kuning, biru, putih, ada yang hijau ya, ini. Itu seperti ini ya. Kalau yang hijau itu kita dari awal sampai akhir ya penilaiannya. Ya, penilaian dari awal sampai akhir. Keaktifan kalian ini yang hijau ini merupakan berhubungan dengan keaktifan kalian dalam mengikuti pertemuan-pertemuan baik daring maupun luring. Ya. Kemudian yang kuning, ya yang kuning itu ini ya, yang berupa pertanyaan-pertanyaan, ya yang kuning. Kalian nanti dijawab di buku itu dikerjakan pada minggu pertama ya. Berarti mulai besok ya, seminggu ke depan kalian mengerjakan yang di blok kuning ya. Berarti minggu depan mulai minggu pertama ya. Itu mulai yang di blok kuning ini nanti. Nanti ini akan saya share di grup nanti ya. Nanti akan saya share di grup. Nanti kalian tinggal mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel di blok kuning.
Ya. Kerjakannya di buku saja, di buku jadi satu ya nanti ya. Ya, 1 minggu selesai lah, targetnya 1 minggu selesai. Kemudian yang warna apa ini warna kuning tua ya, kuning tua, oranye. Ini maksudnya ini yang 17 ya. Ini maksudnya yang 17 ini maksudnya. Yang nomor 17 ini ya. Itu dikerjakan pada minggu kedua ya. Jadi minggu pertama nanti kalian mengerjakan soal-soal yang harus dijawab, kemudian ditulis di buku. Nah, nanti minggu keduanya mengerjakan yang rekaman video, yang itu membuat atau mengusahakan daur ulang ini ya, menjadi barang bermanfaat. Dapat pendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Ini minggu kedua nanti kalian pengerjaannya. Ya. Kemudian yang di blok putih nanti pada minggu ketiga. Ya. Minggu ketiga ini wirausaha menggunakan jam kompas juga ini ya. Nanti ini pertanyaannya nanti nih, soalnya nanti. Jadi yang sesuai warnanya nanti ya, biar gampang pengerjaannya. Kemudian yang biru dikerjakan pada minggu keempat bersamaan dengan kegiatan pelantikan ya, yang warna biru-biru. Ya. Yang biru-biru ini nanti pengujiannya, ujian SKU-nya bersamaan pada saat kegiatan pelantikan. Ya. Oke ya, itu rentang waktu pengerjaannya. Ya, jadi yang hijau itu minggu 1 sampai 4, yang hijau ini keaktifan kalian. Kemudian yang kuning minggu pertama, yang oranye ini pada minggu kedua, putih minggu ketiga, dan biru minggu keempat. Ya, itu teknis dari kegiatan pengisian atau pencapaian SKU yang nanti akan kita laksanakan mulai besok ya. Jadi silakan besok kalian kerjakan yang di blok kuning ya. Besok kalian mulai mengerjakan yang di blok kuning ya. Silakan bisa cari referensi di buku-buku pramuka atau di internet ya sebenarnya. Ditulis di buku dengan tulisan tangan ya. Ya, berarti ada berapa ini? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin SKU ya yang kalian tulis jawabannya di buku. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Tentang pengisian SKU ini. Ya. Sudah pada punya buku SKU-nya ya? Yang kelas 11 ini. Sudah punya buku belum? Buku SKU-nya. Sudah. Ya, buku. Nanti bisa dilihat di SKU-nya ya. Nanti kalau sudah selesai atau mau mengumpulkan tugas yang pertama, nanti buku SKU-nya sekalian dikumpulkan ya. Dikoreksi sekalian nanti akan ditandatangani oleh pembina. Silakan kalau ada pertanyaan tentang pengisian SKU ini yang tadi saya sampaikan ya. Barangkali ada yang masih bingung. Ada pertanyaan, silakan. Kayaknya sudah jelas semua. Oh ya Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Dari poin 23
misalkan dari adik kelas nggak ada tanda bukti pernah ikut SMA itu gimana Kak? Oke ya, untuk poin 23 ini sebenarnya kalau kita keadaan normal ya, kalau kita keadaannya normal, kita pelantikannya bentuknya perkemahan ya, biasanya ya. Bentuknya biasanya perkemahan sehingga otomatis untuk pengisian poin nomor 23 ya. Nah, tapi kalau keadaan kita sampai saat ini masih seperti ini ya kita fleksibel saja ya. Nah, dan arti kalau tidak ada, yang penting kalian aktif ya, itu maksudnya keaktifan kalian. Nah, keaktifan kalian dalam sebulan ini seperti apa? Apa cuma aktif sekali, 2 kali ya, berarti nanti nilai keaktifannya kurang ya. Jadi kita fleksibel yang nomor 23. Nah, kalau di SD, di SMP tidak pernah ya nggak masalah ya. Yang penting kita aktif dalam kegiatan pengisian SKU ini ya. Jadi biasanya sih kita kalau normal itu mengadakan kegiatan perkemahan ya, biasanya. Tapi kalau kondisi seperti ini ya kita masih belum diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat perkemahan ya. Jadi kita fleksibel ya, kalau memang belum pernah mengikuti perkemahan di SMP atau di SD-nya ya nggak masalah. Ya kita ada toleransi lah. Ada lagi silakan. Atau dari Kak Sugiarsih mau menambahi? Terima kasih. Karena walaupun nanti ada absen ya. Ya nanti ada absen, link absen nanti tak kirim. Khususnya saya mungkin terus belum mengenal adik-adik yang ada di sini calon bantara ataupun calon Dewan Kerja Ambalan. Kalau bisa ya satu-satu memperkenalkan sambil latihan bahasa Indonesianya atau sambil bagaimana mereka presentasi nanti hitung-hitung sebagai apa ya latihan gitu aja. Kira-kira bisa enggak, walaupun mungkin tidak setiap semua anak. Oke, Gimana? ya baik ya, untuk atau sambil menunggu ada pertanyaan, khususnya ini kelas 11 dulu ya, kelas 11 untuk sekedar menampilkan diri walaupun cuman perkenalan ya, cuman perkenalan di sini ya. Kami ya masih ada waktu banyak ini. Oke, silakan kelas 11 dulu dari Adik Nifar, benar-benar dulu silakan. Nama, kelas, alamat. Ya, silakan bisa dimulai perkenalan dulu. Soalnya ada beberapa bina yang tidak kenal ya. Silakan Mas Nifar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nifar. Orangnya mana? Kelas berapa? Alamatnya di mana? Kelas 11 MM2. Alamat Kaliwungu. Kayaknya nggak pakai setengah leher deh. Kepalanya tok yang kelihatan. Benar. Oke, selanjutnya yang kelas 11 ini ya. Adik Seli Selsiana. Silakan Adik Seli.
Bentar, Pak. Oh, masih makan? Masih pakai tangan leher. Saya aja Jadi dari dipanggil. Oh, mic-nya diaktifkan dulu, mic-nya belum dengar, mic-nya diaktifkan dulu. Perkenalkan, nama saya Seli Selsiana Hadi, asal Jembayat dari 11 MM3. Oke, Langsung hilang. kemudian yang kelas 11. Siapa lagi nih yang kelas 11? Wiwit kelas berapa ini? Kelas 11 ya Wiwit ya? Silakan, Mbak. Silakan, Ade Wiwit. Perkenalan. Perkenalkan, saya Wiwit Aprilianti, kelas 11 AKL 1 dari Karangdawa. Oke. Kemudian Siti Mafila. Siti Mafila. Mafila. Nah, silakan Ade Siti Mafila. Mic-nya, mic. Mic-nya dia. Perkenalkan, nama saya Siti Mafila, asal Desa Karangdawa, kelas 11 OTKP. Sudah? Sudah? Selanjutnya Ade Tri Setianti. Perkenalkan, nama saya Tri Setianti dari kelas 11 AKL 1, alamat Jatilawang. Sebelah mana nih aku? Masjid, Pak, Blok Masjid. Oh, masjid besar atau masjid kecil apa lapangan di lapangan? Enggak. Yang pinggir sungai. Iya. Berarti sering cupakan. Baik, selanjutnya ada Silvani Elga BK. Silakan. Pak Silvani. Mic-nya udah aktif belum? Silakan Mbak Silvani, suaranya mana? Belum kedengaran. Aduh, suaranya nggak kedengaran nih, Mbak Silvani. Silvani. Oke, dilanjut dulu. Halo, Silvani? Halo, Pak. Oh, itu baru dengar ya. Baru kedengaran nih. Diulangi lagi. Oh, itu ada satu itu Dewi sudah Bantara itu. Itu kelas 12. 11 aku 1 dari Jatilawang. Oh, kelas berapa tadi? 11 akuntansi 1 Kelas 1. Rumahnya? Jatilawang. Oh, Jatilawang. Wajahnya Wajahnya mirip artis. nggak apa-apa diperlihatkan lah. Iya, saya aja yang mirip sinetron. Ya, berkata juga Aliando ya, Pak. tampilkan terus, nggak masalah. Oke, sekarang kelas 12-nya dari Devi. Silakan Devi. Kenalan lagi nggak apa-apa. Silakan, kan saya belum kenal, Dev. Mic-nya belum bunyi.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Devi Sugiarti dari kelas 12 KR 2 alamat Karanggawa. Suaranya kayak anak kucing keras. Udah. Nggak Udah, dengar ya? Gimana? kedengarannya kayak ini kucing perah pada suaranya nggak jelas gitu. Ya udah, ulang. Ya. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Karanggawa. Oke, berikutnya ada Rintan. Mic-nya Rintan. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rita Ariana Sulianti dari kelas 12 MM3. Mbak Devi dimatikan mic-nya Mbak Devi. Nah, ini ketahuan nih Devi yang suaranya kesek-kesek ini. Untuk Rintan, mic-nya dinyalakan lagi mic-nya. Iya. Nah, coba lagi. Perkenalkan, nama saya Rintan Ariani Suryaningsih dari kelas 12 MM3, alamat rumah Jatilaba. Oke, thank you. Dimatikan lagi. Zahra sekarang. Oke, silakan Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dari 12 MM3, alamat Margahayu. Oke, thank you. Mujib sekarang. Mujib hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mujibur Rahman, asal dari Karanggawa. Kelas Multimedia 3, kelas 12 Multimedia 3. Oke, thank you. Selanjutnya yang baru masuk mengetik siapa ini mengetik? Kalau mengetik Semangat. Pak Taufan. halo, selamat pagi menjelang siang. Mengetik ini putra putri nih. Halo, mengetik. Halo, mengetik. Sinyal mungkin. Ada yang tahu ini mengetik siapa? Oh, enggak menampilkan dirinya nih mengetik. Kayaknya si Taufan, Pak. Taufan siapa? Taufanullah. Oh, apa ikut? Ikut. Ikut Oh, ambalan. ikutan, itu Dewan. ambalan. Topan, bagi Topan. Angin Topan. Angin Topan.
Oke ya, ada silakan. Sesi pertanyaan, sesi perkenalan saya kira cukup. Ada pertanyaan, silakan. Terutama yang calon bantara ya Kak. Ya, yang calon bantara dulu silakan, ada pertanyaan. Mungkin ada saran dari kakak kelasnya yang sudah bantara, bagaimana cara mengisi SKU itu agar cepat selesai misalnya. Trik-triknya apa? Jadi selaku kakak bantara berbagi tips kepada adik calon bantaranya. Kayak gitu. Mati kabeh. Silakan, ada yang mau memberi masukan yang kelas 12 yang dari pengurus ambalannya, silakan. Untuk ada demo, silakan. Ada yang mau nambahi? Lintan, Zahra, Mujib, Devi. Hilang kabeh. Ya, silakan Lintan, monggo barangkali mau berbagi kepada adik calon bantaranya. Kesulitannya apa? Cara mempermudahnya bagaimana? Gitu. Mic-nya belum dihidupkan. Mujib yang mau ngomong. Ya sudah, perwakilan mungkin ya Kak Surahman, perwakilan dari yang sudah bantara untuk yang calon bantara. Silakan barangkali Mujib itu katanya tadi kata Rintan. Silakan Mujib, barangkali ada tambahan, ada yang mau disampaikan untuk ada demo. Mujibnya lagi izin ke belakang. Atau dari kelas 11, silakan. Ada pertanyaan? Rintan. Dari Devi, silakan. Devi, ada yang mau disampaikan untuk adik-adiknya? Berbagi saja, enggak apa-apa, apa yang dialami. Apa ya? Ya, kalau tips dari saya sih ya sebagai yang udah melewati itu semua. Kuncinya satu, jangan males-malesan aja biar cepat selesai gitu. Kalau apa ya? Kalau kitanya males-malesan, yang ada malah lama selesainya. Biar beban kita tuh, maksudnya beban kalian biar cepat dapat pet itu juga cepat gitu, nggak mengemban beban terus. Intinya itu sih kalau dari saya. Terus juga jangan malas bertanya, kalau ada yang nggak paham ya coba tanya sama kakak bantara atau langsung ke gurunya kalau emang penjelasan dari kakak bantara itu kurang jelas. Itu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih atas masukannya. Ya, jam berapa ini? Sudah lumayan siang ya. Dari kelas 11 ada pertanyaan atau ada masukan dan lain-lainnya, silakan kalau ada. Saya masih buka untuk beberapa menit ke depan, ini masih ada sisa waktu. Sambil menunggu ya. Jadi Hadir. ya, Aina hadir. Aina hari ini lagi ada kegiatan. Tadi ada beberapa yang izin langsung japri ya. Aina ada hajatan saudaranya,
Kalau Najwa tadi ada saudaranya yang sedang berduka gitu kan. Jadi Aina sedang bersuka cita, Najwa sedang berduka cita. Ya enggak apa, izin asal ada alasan yang tepat ya. Jadi ini garis besarnya ya, saya ulangi lagi untuk kelas 11. Jadi nanti minggu pertama adalah mengerjakan tugas yang bersifat pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan silakan nanti diisi, dijadikan satu buku ya. Waktunya 1 minggu, selesai dikumpulkan sekalian dengan SKU-nya. Nanti minggu depan tugas poin berikutnya lagi. Seperti itu ya. Jadi nanti bertahap sampai dengan 1 bulan selesai. Nah, nanti kalian kalau sudah selesai SKU-nya bisa untuk dilantik menjadi penegak bantara. Ya, jadi kalau nanti ada perbedaan dengan kelas 12, ya kita karena menyesuaikan dengan kondisi ya. Mungkin waktu kelas 12 yang sekarang bantara kondisinya dengan dulu itu agak beda ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi ya. Jadi kita biar ada kegiatan, jangan sampai kegiatannya ikut berhenti ya, walaupun kita lewat virtual tetap jalan, kita tidak bisa bertemu langsung ya, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, ini kelas 11 sudah jelas ya, yang kelas 11. Kelas 11-nya kelihatan. Yang kelas 11, ya tugasnya sudah jelas ya, tugasnya sudah jelas ya, yang kelas 11 ya, Dewi Wit, gitu ya. Itu jelas, Win. Ada tambahan lagi, Kak Sugi silakan. Sebelum saya tutup, ini ada 2 menit kita pertamanya ini. Jadi yang tugas yang kuning itu yang menjawab pertanyaan, berarti kan waktunya hanya seminggu, berarti sampai Jumat depan. Berarti kalau seumpamanya Senin besok sudah selesai, kan boleh ke kita dalam artian untuk tanda tangan di SKU. Iya boleh, kalau misalkan tahu-tahu Selasa, Rabu, Kamis sudah selesai, bisa ke sekolah dikumpulkan ke saya atau ke Kak Sugi. Iya, maksudnya nanti dikoreksi dulu kalau ada yang perlu direvisi. Kalau sudah benar semua ya berarti kita langsung tangani di SKU-nya. Iya, soalnya kadang-kadang jadi komunikasi kan waktunya 1 minggu. Itu kan batas maksimal maksudnya. Nah, itu. Ya. Saya harapkan mereka juga berpikir seperti itu, Mas. Jadi itu batas maksimal ya. Kalau kalian ternyata besok minggu mengerjakan semuanya selesai, Seninnya mau dikumpulkan ya silakan. Maksudnya. Lebih hebat lagi ya. Iya. Sehari 2 hari selesai silakan langsung dikumpulkan. Ya, cukup. Silakan. Jadi Kasurahman. minggu itu adalah batas maksimal. Ya, soalnya minggu depannya kalian sudah mengerjakan yang lainnya gitu ya. Minggu depannya sudah mengerjakan yang lainnya. Gitu ya, yang kelas 11 ini. Nah, saya harapkan supaya kalian mengerjakan bisa tepat waktu ya, sehingga nanti kita sesuai target ya, artinya tidak molor lah ya. Selesai, kalian nanti bisa menyandang penegak bantara sehingga nanti kita bisa program-program yang lain bisa kita jalankan ya. Ini adalah program yang harus kita selesaikan dulu sampai pencapaian penegak bantara di kelas 11. Oke, ada tambahan lain, pertanyaan lain, silakan. Kak, ya. Izin bertanya. Dari kita, dari pengurus, maksudnya dari Dewan Ambalan, dari anggota DKA, itu rencananya mau ada proja nanti di tanggal 14. Itu menurut kakak gimana? Ada program kerja pembagian masker, soalnya kan itu masih ada masker lebihan. Terus rencananya mau kita bagikan pas di hari pramukanya nanti. Oke, boleh, baik-baik saja, dan itu kegiatan itu bisa nanti kita libatkan yang kelas 11
untuk kegiatan sebagai kegiatan bakti masyarakat bisa. Tapi tentunya kita juga nanti harus izin ya, tidak asal langsung selonong ke sana, juga kita harus ada izin ke Kuaran maupun ke Kapolsek ya, ke pejabat yang berwenang ya. Ada pemberitahuan lah, ada pemberitahuan ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang kita langsung ke masyarakat. Mungkin Ya, lebih lagi nanti Dewi ketemu dengan Kasih Rahmat ketemu kita. Ya boleh, intinya boleh, nanti kita tinggal mempersiapkan prosedurnya ya, pemberitahuannya ya. Jadi nanti pas tanggal itu, soalnya biasanya tanggal 14 itu kan ada kegiatan, barangkali ada kegiatan tingkat Kuaran. Ya, jangan sampai nanti kegiatannya ya bentrok lah. Ya kita bisa nanti atur waktu pas barangkali kebetulan kegiatannya sama, nanti kita bisa atur waktu, mungkin ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ataupun kita bisa mengambil waktu yang berbeda. Ya, setelah kan biasanya Pak itu kan ada upacara ya, ada upacara ya. Mungkin bisa pas selesai upacaranya juga kita bisa begitu ya. Dan nanti kita lihat kondisional aja nanti. Pada intinya kita boleh ya. Nah, bisa lah, intinya bisa. Boleh tanya saja. Ada yang lain silakan. Saya mau tanya. Ya, silakan. Sekarang pradananya siapa? Pradananya, silakan yang jawab sendiri, pradananya mana? Ucip, Bu. Yang UJP hilang. Ya Pak, saya Pradana putrinya nggak bisa hadir, nggak tahu. Nama Terlalu lengkapnya salah satu berarti siapa? Nama lengkap dari kelas mana? Mucip on mic Mucip. ya Kak. Mujibur Rahman. Oh, Mujib pradananya. Ya. Oh, pemangku adatnya Devi. Saya Kak. sudah. Terima kasih. Sudah. Pradana putrinya itu ya apa? Nisa ya. Iya Pak, Nisa. Miftahul Janah. Nggak kelihatan ini. Iya nggak ada. Lagi nggak hadir Pak. Ya mungkin lagi ke pasar lagi belanja mungkin ya untuk besok. Lagi ada halangan Kak. Oke, baik ya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita adakan virtual semacam ini lagi ya. Kita menyesuaikan ya. Mungkin bisa Jumat siang, Sabtu pagi atau Minggu pagi juga bisa. Kita melihat situasi dan kondisi dari pembina yang waktu yang luang maksudnya ya. Nah, siapa tahu hari Sabtu ternyata ada kegiatan keluar kota, ada kegiatan keluar negeri, jadi kita nggak bisa kan, saya bisa ambil hari yang bisa itu. Ya, besok saya akan ke negara barat besok Minggu, jadi nggak bisa Minggu, makanya hari ini ya. Kemarin siang juga persiapannya masih belum 100% ya. Jadi kita hari ini awal untuk kegiatan kepramukaan khususnya Maaf, saya di keluar dulu ya, ada telepon. Oke, silakan. Dan terima kasih ya buat semuanya yang sudah gabung di hari ini. Dan mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Silakan setelah ini nanti bisa live, bisa keluar dari kelas. Baik, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam.